Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Top Cacemat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Di lahan kita yang baru yaitu berupa melon varietas Amanda model lesehan kita tumpang sari dengan cabai. Nampak seperti ini, kurang lebih berumur 1 minggu dari tanggal pengolahan tanah, pemasangan plastik, juga penanaman. Tepatnya hari Kamis yang lalu dilakukan penanaman komplit, mulai dari persiapan lahan, pengolahan tanah, pemasangan mulsa plastik, diikuti dengan penanaman. Ini memungkinkan bulan basah yaitu bulan semi basah antara 3, ini mendekati bulan kering. Ini kita kondisikan tanam, juga memungkinkan melawan arus dikarenakan di sebagian daerah masih tergenang belum layak untuk ditanami, yaitu tanaman melon seperti yang kita miliki. Ini mudah-mudahan dengan prediksi tersebut berdampak positif di fluktuatif harga, naik turun harga, sehingga condong permintaan tinggi, belum ada pesaing, akhirnya kita mendomisili pasar dan juga diikuti dengan harga yang tinggi. Ini memungkinkan di lahan kita, meskipun menentang arus, kita kondisikan lahannya bisa dikuras untuk airnya, bisa diisi saat kita butuhkan. Ini juga mengkondisikan lahan seperti ini sulit dijangkau, sulit didapat. Memang sebenarnya di hujan yang lebih di lahan kita juga genangan airnya juga terlalu tinggi, juga akan berbahaya. Namun di beberapa praktek yang kita lakukan, tanaman melon ini sedikit basah nggak apa-apa, artinya basah beberapa hari kuat bila dibandingkan dengan tanaman cabai besar yang kita tanam yang agak sedikit bermasalah dengan kondisi tanah yang begitu lembab, begitu basah, yang banyak airnya. Untuk menindaklanjuti dari penanaman, tepatnya 7 hari ini kita lakukan perawatan ini. Yang pertama saat tanam, besoknya sebenarnya langsung tanam, langsung kita beri berbasis insektisida untuk mencegah hama ulat, juga hama belalang karena memotong pangkal batang. Sebelumnya setelah tanam sudah kita lakukan dengan pemakaian regen atau fipronil atau merek apapun, tidak masalah, yang penting sama-sama tujuannya untuk mengendalikan beberapa serangga yang mengganggu tanaman yang masih kecil. Untuk 7 hari selanjutnya yaitu memungkinkan daun nampak kita dekatkan guys, biar tidak penasaran. Seperti ini. Ini adalah daun yang lama, 1, 2 daun lama, daun baru seperti ini. Keluar kuncup-kuncup, ini adalah daun baru, artinya perakaran sudah mulai ditata, mulai mencari unsur hara yang berada di sekiri kanannya, biar akar ini tidak jauh-jauh untuk mencari asupan unsur hara. Ini kita kendalikan dulu. Untuk hama penyakit kita semprot tipis, berjalan cepat, hanya embun-embunnya yang kita perlukan karena kondisi tanaman yang masih kecil dikhawatirkan berlebih untuk volume pengobatannya. Namun di tanaman melon patokannya adalah setelah 1 minggu, artinya ditandai dengan daun yang sudah merekah, berarti posisi tanaman sudah siap untuk dilakukan asupan makan yang pertama, kurang lebihnya seperti itu. Ini juga dicampurkan di semprotannya, ini meliputi beberapa aspek, beberapa obat yang kita berikan. Kita bahas mulai dari insektisida. Kebetulan ada Emazo, sisa dari tanaman melon dewasa. Ini kita gunakan hanya sekitar maksimal 10 mili guys untuk aplikasinya. Kemudian kita punya lagi berbasis fungisida. Fungisidanya kita
memakai ada tracer ini sebagai bahan tambahan. Sebenarnya ini juga setengah tutupnya, kurang lebih 10 mili dari tutup besarnya. Ini memang kondisi tanaman masih kecil, ini kita gunakan yang premium, namun kita kurangi untuk dosisnya biar hama-hama yang sekali ada nanti langsung terkena mati, tidak menyebar luas bila dibandingkan memakai golongan Propinep dan Mancozeb. Tak lupa juga kita beri pupuk daun. Kita memiliki Higros juga ada, tadi buka baru. Higros ini kandungannya 20, 10, 10 atau 20 berapa. Yang jelas kita gunakan untuk nitrogennya, nitrogen berbasis nitrat. Kita juga pemakaian kurang lebih sekitar 15 gram, 1 sendok plenum 15 gram. Kemudian pelekatnya juga kita kurangi setengah tutup, yang semula kurang lebih 15 mili menjadi 7 mili. Terus fungisidanya sudah, inseknya sudah, pelekatnya sudah, kurang lebih hanya itu guys. Ini intinya kita beri yang bagus karena kondisinya tanaman kecil. Mengawali setat diusahakan yang bagus. Nanti setelah beberapa hari kita memakai agak biasa namun menang di intervalnya. Kurang lebih gitu guys untuk tips aplikasinya. Nampak di kejauhan hanya di tengahnya disemprot kiri kanan. Ini jika sisi positifnya, hama yang berada di kiri kanan, kebetulan ada cabenya juga terkena semprotan, artinya ngikut pemeliharaan. Salah satu kelebihan tumpang sarinya seperti ini, memungkinkan hama ini bila bersembunyi di lingkungan lubang, di lingkungan tengah-tengah lahannya, nanti akan terimbas tersemprot untuk insektisidnya berbasis emamectin benzoat. Emamectin benzoat ini memang racun sarap. Bila terkena di beberapa tempat yang sembunyi, nanti juga akan mati dengan sendirinya. Nyambi untuk benah-benah guys, ini memang kemarin agak tergesa-gesa karena cuaca saat tanam di lokasi ini. Kemarin bahasa Jawanya kemplung-kemplung, artinya air berlebih di tempat ini karena pembuangannya terlihat sumbang. Di beberapa lahan juga di ekar-ekar pitik ayam ini masuk ke lahan. Ini sebenarnya tidak merusak, hanya bekas-bekas jerami ini menutupi untuk tanaman utamanya. Nampak seperti ini kurang lebihnya perawatan berbasis pemeliharaan, mulai insektisida, fungisida, pupuk daun, pelekat, juga pembenahan-pembenahan yang dirasa perlu. Kembali ke semburan untuk noselnya, ini memungkinkan bila hama yang berada di singgang-singgang padi, berada di lubang-lubang tanam, berada dimanapun, ini akan terkena semua. Namun pupuk daunnya ini yang juga mengakibatkan di beberapa lokasi rumput yang masih kecil juga ikut segar guys, juga ikut memakan. Nampak rumput-rumput yang berada di lubang tanam seperti ini, yang berada di bawah-bawah, namun kondisinya kecil. Yang penting start awal di pertumbuhannya nanti akan lebih bagus, rumput-rumputnya juga akan kalah. Nampak seperti ini pemeliharaannya. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk dosis dan takarannya kondisikan separuh dari dosis tanaman utama biar tidak terjadi klorosis di daun yang berakibat stres. Ini memang sepil tempat kita mengambil di jauh di sana, namun bisa kita terangkan. Nampak seperti itu. Insektisidanya terserah apa yang dimiliki kita manfaatkan untuk dilanjutkan di tanaman, artinya sama-sama dibuang, sama-sama di tanaman padi atau tanaman cabai, tanaman melon, kita manfaatkan untuk kelanjutan biar kita tidak beli, yang ada kita manfaatkan. Nampak seperti ini. Kita nutupi lele. Ini alhamdulillah dari beberapa penanaman terlihat 90% hidup, nanti tinggal perawatan selanjutnya. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini.
nanti kita sambung untuk review-review selanjutnya. Terima kasih menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.